Sampurasun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman semua, kabarnya sehat? Untuk pembahasan kali ini saya ingin coba bahas tentang banyak dan maraknya kejadian-kejadian alam atau bencana-bencana di waktu-waktu kebelakang, dan adanya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah menjadikan kita masyarakat merasa diasingkan di negara atau di tempat kita dilahirkan. Tonton simak pembahasan ini sampai selesai agar bisa memahami isi konten ini. Ketika kita ingin membahas tentang bencana alam yang banyak terjadi dan ada aturan-aturan yang menurut saya merugikan masyarakat atau rakyat kecil gitu. Kita lihat di berita-berita tentang bencana-bencana, itu tentang bencana yang berbau air, yaitu banjir. Hampir banyak daerah yang terkena bencana tersebut. Itu sebab dikarenakan air itu adalah sumber kehidupan. Kenapa sumber kehidupan itu bisa sampai ibaratnya merugikan kita manusia atau kita masyarakat atau rakyat jelata, gitu kan ya. Nah, sebelum saya jelaskan secara detail penyebabnya, saya akan buka dahulu tentang elemen yang satu ini, elemen air. Sebab kita harus memahami ini agar kita tahu sebabnya banjir itu terjadi. Elemen air itu disebut kahuripan atau kehidupan. Jadi, kenapa ada banjir di daerah-daerah tertentu? Gitu. Karena mungkin di daerah tersebut, ambil saja contoh daerah saya lah, di Bandung misalkan. Nah, di daerah saya ada nih banjir gitu kan. Nah, kenapa sih? Bukannya air itu sumber kehidupan, tapi kenapa bisa mencelakakan dan seperti itu? Nah, air itu adalah sumber kehidupan bagi manusia yang bisa memahaminya, begitu. Nah, kita lihat agar kita di dalam kehidupan ini bisa hidup menjalani kehidupan itu karena apa? Kan seperti itu, yaitu karena kita bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan, kan seperti itu. Nah, ketika penghasilan kita ini pas-pasan begitu, tapi
kita ingin ibaratnya kasarnya gaya-gayaan, ingin bergaya, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, gitu kan. Nah, intinya kita mengikuti hawa nafsu yang negatif di dalam diri kita, gitu. Ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, akhirnya penghasilan kita pas-pasan itu kita paksakan. Contoh saja, misalkan sekarang ini marah kan anak-anak muda atau para orang-orang tua, gitu kan. Orang-orang tua nih terjebak bang emo, gitu kan. Anak-anak muda terjebak akan handphone atau gadget atau kendaraan, gitu kan. Mereka pada terjebak di sana, gitu. Nah, ketika sumber kehidupan kita atau hasil dari kerja kita tidak mencukupi untuk kehidupan kita, karena salah diri kita memaksakan kemauan kita, itu akhirnya yang harusnya ibaratnya penghasilan kita nih kita bisa sisihkan untuk menabung, kita paksakan nih karena kita ingin terlihat wah di mata orang lain, gitu. Atau kita ingin memuaskan hasrat di dalam diri kita, seperti ingin memiliki kendaraan baru, walaupun kendaraan lama dan baru itu tidak ada bedanya untuk fungsinya, gitu ya. Kendaraan fungsinya apa? Hanya untuk kaki, entah itu mau cc kecil atau cc yang besar, gitu kan. Emang ada perbedaan. cc kecil misalkan kita hanya untuk trek-trek biasa, tapi cc yang besar kita bisa di trek-trek yang melebihi cc yang kecil, dan seperti itu. Terus kalau gadget atau handphone, gitu kan, handphone biasanya mereka itu menggunakan handphone yang pertama dilihat dari speknya, prosesor, kamera, atau untuk main game. Nah, ketika kita ingin main game, ternyata si handphone itu tidak mendukung, gitu kan. Nah, banyaklah mereka mengikuti hasratnya, ingin ganti yang lebih baik, tapi mereka tuh belum mampu untuk membelinya, akhirnya kredit, gitu. Sama halnya dengan kendaraan atau rumah. Nah, banyak orang yang nggak mampu memaksakan diri di sana, akhirnya mereka kekurangan. Ketika mereka kekurangan, lupalah mereka pada yang namanya menyukuri hasil yang mereka dapat. Seolah-olah mereka itu bekerja tidak ada hasilnya. Akhirnya timbullah yang disebut banjir. Itu hanya untuk memperingati orang-orang yang tidak bersyukur akan hidupnya. Seperti apa? Bang Emo, apa sih yang dibutuhkan para ibu-ibu? Kan ibu-ibu itu kebanyakan hanya sekedar ingin memiliki uang lebih dengan cara pinjam, dengan dalil atau alasan uang yang diberikan oleh suaminya itu kurang. Padahal jika para ibu-ibu itu bisa mengaturnya, itu akan lebih dari cukup dan bisa menyukurinya. Maka
banjir itu datang untuk memperingati kita agar kita healing. Jangan terlalu memaksakan diri dalam berkehendak. Syukuri apa yang ada. Jalani kehidupan dengan apa adanya. Itu peringatan banjir. Begitu. Nah, terus apa hubungannya dengan aturan-aturan yang ada sekarang? Seperti disahkannya penyitaan aset masyarakat. Jika tidak bayar pajak, gitu kan? Nah, saya sedikit ingin membuka tentang hal ini. Kita masyarakat, kita rakyat diwajibkan untuk membayar pajak. Begitu. Ya, masyarakat atau rakyat yang patuh wajiblah bayar pajak, gitu kan. Tapi apakah kita sudah mendapatkan hasil? Apakah kita sudah merasakan hasil dari pajak tersebut, atau hasil dari penjualan-penjualan yang dilakukan oleh pemerintah dari hasil bumi kita? Misalkan tambang emas terbesar nih yang ada di Papua sana, gitu. Emasnya disedot terus, diambil terus, gitu kan? Nah, pemerintah dapat berapa dari hasil emas tersebut? Terus apakah masyarakat Papua sana merasakan hasil dari emas tersebut? Saya yakin hanya segelintir orang yang mendapatkan hasil dari emas tersebut. Mana keadilannya pemerintah ini? Begitu. Nah, sekarang diwajibkan bayar pajak. Kalau kita tidak bayar pajak akan diambil asetnya, disahkan. Tapi mereka lupa hasil bumi di Nusantara ini habis oleh mereka, dimakan oleh orang-orang tertentu, masyarakat atau rakyat bahkan tidak merasakan. Banyak sekali yang tidak merasakan hasil dari alam ini, hasil dari bumi yang kita pijaki ini. Nah, terus kita bayar pajak buat apa? Kalau hasil dari bumi ini kita tidak merasakannya. Nah, seperti itu. Makanya di negara ini orang kaya makin kaya, orang miskin ya makin miskin. Nah, seperti itu ya. Nah, makanya coba dipertimbangkan, apakah keputusan pemerintah tentang wajib bayar pajak, terus pajak ketika kita tidak bayar pajak akan disita nih aset kita, gitu kan? Nah, coba deh teman-teman buka pikirannya agar sedikit terbuka nih. Saya jelaskan bahwa hasil bumi ini, termasuk saya pribadi, tidak merasakan hasilnya. Hanya mereka-mereka yang bisa merasakan hasil bumi ini. Nah, saya sebagai penduduk atau rakyat atau orang yang terlahir di Nusantara ini belum pernah merasakan hasil dari bumi ini yang mereka jual. Makanya masyarakat atau rakyat Nusantara ini banyak yang miskin karena ketidakadilan, ketidaktransparan pemerintah pada rakyatnya. Begitu. Nah, ketika keadilan ini tidak diterapkan di dalam kehidupan ini,
petinggi dan bawahan atau rakyat dengan pemerintah, maka jangan salahkan alam ini ketika alam ini memperingati atau akan memperingatkan kita akan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari. Akan banyak api menyala. Dalam waktu dekat ini akan banyak api menyala. Akan banyak kejadian-kejadian alam yang merugikan negara ini. Jangan salahkan alam ini, sebab kita masyarakat terus dijajah oleh petinggi-petinggi bangsa ini. Kita dijajah, kita dikendalikan, kita dirugikan, apalagi sampai mengusik tanah-tanah leluhur kita demi kepentingan atau keuntungan mereka sendiri. Jangan sampai alam ini marah pada kita karena kebodohan kita dan karena kerakusan diri kita pribadi. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.